Dari beberapa berita yang telah dipaparkan tadi, hal tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwasannya di Indonesia tingkat literasi sangat minim sekali. Padahal, tingkat literasi juga menggambarkan bagaimana tingkat minat belajar bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Sebabnya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, diantaranya yaitu yang pertama adalah kurangnya kebiasaan belajar dari individu. Kemudian yang kedua, yakni adalah kurangnya motivasi belajar dari dirinya sendiri. Dan ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu diantaranya satu, adalah lingkungan belajar yang kurang menciptakan suasana selama belajar dan belajaran yang inovatif, kreatif, inklusif, dan juga menarik bagi peserta didik. Lalu, arti belajar itu sendiri apa ya? Nah, dari penjelasan tersebut membuktikan kepada kita semua bahwasannya respon yang awalnya merupakan respon netral dapat menjadi stimulus yang terkondisi jika dilakukan dengan beberapa pengkondisian dan dilakukan dengan berulang-ulang. Nah, ternyata dari hal tersebut linear nih dengan adanya minat belajar. Ternyata minat belajar itu dapat ditumbuhkan loh dengan beberapa pengkondisian dan juga belajar dilakukan secara berulang-ulang. Nah, pengkondisian ini harus memberikan kesan positif bagi peserta didik, di mana peserta didik harus merasakan suasana belajar yang menarik, inovatif, kreatif, adaptif, inklusif, dan juga menarik bagi peserta didik. Menurut Pavlov, salah satu tokoh dari teori behavioristik dengan teori yang terkenalnya yakni adalah teori pengkondisian asosiatif antara stimulus dan juga respon. Nah, dia melakukan sebuah percobaan kepada seekor anjing di mana dengan dua sesi. Sesi pertama adalah sebelum pengkondisian dan sesi kedua yaitu adalah selama pengkondisian. Nah, sebelum pengkondisian, Pavlov melakukan percobaan kepada seekor anjing dengan menstimulus seekor anjing tersebut dengan memberikan makanan sebagai stimulus, dan respon dari si anjing adalah mengeluarkan air liur. Nah, ketika Pavlov melakukan percobaan dengan memberikan stimulus kepada anjing tersebut hanya dengan membunyikan lonceng saja, anjing tersebut hanya menggonggong tanpa mengeluarkan air liur. Nah, namun Pavlov melakukan sebuah percobaan nih selama berulang-ulang kepada anjing tersebut, yaitu dengan pengkondisian. Pengkondisiannya yaitu adalah ketika anjing tersebut diberikan stimulus berupa memberikan makanan kepada anjing tersebut dengan pengkondisian lonceng, anjing tersebut memberikan respon berupa mengeluarkan air liur. Nah, hal tersebut dilakukan berulang-ulang kepada si anjing oleh Pavlov, hingga anjing tersebut terbiasa ketika dibunyikan lonceng, anjing tersebut memberikan respon berupa mengeluarkan air liur. Nah, dari penjelasan tersebut membuktikan kepada kita semua bahwasannya respon yang awalnya merupakan respon netral dapat menjadi stimulus yang terkondisi jika dilakukan dengan beberapa pengkondisian dan dilakukan dengan berulang-ulang. Nah, ternyata dari hal tersebut linear nih dengan adanya minat belajar. Ternyata minat belajar itu dapat ditumbuhkan loh dengan beberapa pengkondisian dan juga belajar dilakukan secara berulang-ulang. Nah, pengkondisian ini harus memberikan kesan positif bagi peserta didik, di mana peserta didik harus merasakan suasana belajar yang menarik, inovatif, kreatif, adaptif, inklusif, dan juga menarik bagi peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Ivan Petrovich Pavlov, bisa dipanggil Ivan Pavlov. Ia seorang fisiolog dan dokter asal Rusia yang terkenal dengan penemuannya tentang pengkondisian klasik atau classical conditioning. Ia lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada 27 Februari 1836. Berharap ia menjadi seorang pendeta, sehingga ia bersekolah di seminar teologi. Namun, setelah membaca karya-karya Charles Darwin, minatnya beralih ke sains. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas St. Petersburg dan Imperial Academy of Medical Surgery
di mana ia mendalami kimia dan fisiologi. Karya Pavlov yang paling terkenal di dunia dari studinya tentang sistem pencernaan pada anjing. Ia sedang meneliti hubungan antara air liur dan kerja parut ketika ia menyadari adanya fenomena menarik. Ia menemukan bahwa anjing yang menjadi subjek penelitiannya mulai mengeluarkan air liur, tidak hanya saat melihat makanan, tetapi juga saat mendengar suara langkah asistennya yang membawa makanan, bahkan sebelum makanan itu disajikan. Dan Pavlov menemukan bahwa anjing dapat diajarkan untuk mengasosiasikan suara bel atau stimulus netral dengan makanan. Penemuan ini menjadi fondasi bagi aliran psikologi behaviorisme yang fokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan peran lingkungan dalam membentuknya. Teori Pavlov menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi. Berbicara mengenai teori behaviorisme menurut Pavlov, pastinya tidak jauh dengan implikasi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa contoh implikasi dalam dunia pendidikan mengenai teori behaviorisme menurut Pavlov. Yang pertama yaitu pembentukan kebiasaan belajar melalui pengkondisian atau yang biasanya disebut dengan classical conditioning. Nah, ini berfokus pada mengatur pembentukan sikap dan pembiasaan dalam proses pembelajaran yang baik. Lalu yang kedua, yaitu penciptaan lingkungan yang belajar yang efektif dan kondusif. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, otomatis siswa akan senang berangkat ke sekolah dan mudah menerima pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengenai penerapan praktik, di mana di dalamnya mengandung unsur pembiasaan dan juga pengulangan. Misalnya, anak departemen kimia sering melakukan praktikum di laboratorium agar lihai dalam menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Sekian beberapa contoh implikasi teori behaviorisme menurut Pavlov dalam dunia pendidikan yang dapat saya sampaikan. Contoh nyata penerapan di kelas. Yang pertama, pengkondisian klasik, yaitu seorang guru ingin menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif untuk membaca. Setiap kali para siswa mulai ingin membaca, ia memutar musik instrumental yang menenangkan selama 15 menit. Setelah beberapa minggu, siswa mulai otomatis merasa lebih tenang dan fokus untuk membaca setiap kali mereka mendengar musik. Bahkan, sebelum guru memberikan instruksi. Ya Allah, kok dapat segini? Padahal aku udah belajar seminggu loh buat ujian ini. Via, kamu kenapa? Kok cemas begitu ibu lihat? Iya ibu, saya takut nanti nilai ini malah buat rapot saya jadi merah. Nggak apa-apa Via, yang penting kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Baik ibu. Anak-anak, ibu ada game baru loh untuk kalian. Supaya kita lebih tahu lagi dan lebih kenal lagi terkait senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Gimana kalau ibu kasih challenge, yaitu ibu menyebutkan nama senyawa kimianya dan kalian memperagakan ekspresi ataupun tingkah kalian ketika kalian menyentuh senyawa tersebut, lalu langsung menyebutkan nama senyawanya. Gimana, setuju nggak? Nah, kan kemarin sudah kenalan nih dan tahu tentang senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Gimana kalau ditingkatkan lagi dengan kalian menulis nama trivial atau nama umum dan nama IUPAC-nya. Akan tetapi ini nggak dinilai ya anak-anak, jadi hanya untuk latihan saja. Baik anak-anak, karena minggu depan kita sudah ujian, maka akan diadakan simulasi ujian. Nanti setelah simulasi itu kita akan bahas bersama-sama terkait soal-soalnya, supaya kalian tidak kaget dan cemas ya ketika ujian besok. Untuk simulasi ujian ini tidak ada penilaian, sehingga bisa dikerjakan sebisa kalian dan kerjakan dengan jujur ya. Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pekan ujian. Jadi persiapkan diri dengan matang, kerjakan dengan rileks dan jangan gelisah atau cemas terhadap hasilnya ya. Tarik nafas dan hembuskan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan ya. Kalian pasti bisa.